Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi faulaika humul ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال أيضا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال أيضا في كتاب الكريم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Nih, dari mana aja ini? Dari Bogor. Oh, dan dari Bogor. Alhamdulillah. Dari Lembang. Ada yang dari Lembang. Ada yang ini dari Sumatera, Kalimantan? Belum ya? Jadi belum ada yang belum bergabung semua ya. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Nizar selaku moderator tadi, Bapak Ibu, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas kenapa sih kita harus pentingnya kita dalam membaca Al-Quran dengan tajwid tadi, dan juga kenapa harus dimulai dari Al-Fatihah terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, sebagaimana di mukadimah tadi kita buka dengan sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 121. Allah berfirman, tadi sudah kita sebutkan, yang artinya, yaitu orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, ya, Al-Quran, dan mereka membaca haqqa tilawati, ya, haqqa tilawati, membaca dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Jadi hak itu artinya baik, benar. Ya, dan masih banyak definisi yang lainnya. Haqqa tilawati, ulaika yu'minuna bi. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepadanya. Kepada siapa? Kepada Al-Quran tadi. Karena iman ya, sebagaimana rukun iman ya, ya, beriman salah satunya beriman kepada kitab-kitab Allah, mengimani kitab yang terdahulu ya, yang tinggal di zaman sekarang hanya ada satu, yaitu Al-Quran. Bagaimana cara kita membuktikan keimanan kita kepada Al-Quran? Ya, di sana Allah sebutkan hak tilawati. Ya. Membacanya, orang-orang yang membacanya dengan baik dan benar. Inilah bukti kita beriman kepada Al-Quran tadi. Beriman kepada kitab Allah. Karena iman itu nggak hanya bisa di mulut, oh saya beriman kepada Al-Quran, nggak pernah baca Al-Quran. Ya, sebagaimana kita beriman kepada Allah, kita mempunyai bukti. Apa bukti kita beriman kepada Allah? Kita salat, kita bayar zakat, kita puasa, kita beriman kepada Nabi dan Rasul, kita selawat terutama kepada Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu kita bersalawat kepada beliau. Nah, bagaimana kita beriman kepada Al-Quran? Di sana Allah jelaskan ciri-cirinya, bahwa orang-orang yang beriman kepada Al-Quran adalah mereka yang membaca Al-Quran ini dengan baik dan benar. Kita di Indonesia ini ada berapa persen muslimnya, Bapak Ibu? Ya, Indonesia sekarang ya ada sekitar 275 ya. 275 juta. Ini yang saya lihat datanya di tahun kemarin ya. Ya, Muslim itu sekitar 230 juta. 230 juta, 70%-nya nggak bisa baca tulis Al-Quran. Ini gimana? Muslim paling banyak di dunia ya. Mungkin sekarang udah disalip sama Pakistan ya. Nah, ini tapi seperti wih di atas lautan. Baca Al-Quran aja nggak bisa. Mana? Bagaimana iman seseorang Muslim tadi dipertanyakan terhadap Al-Quran?
Nah, jadi di sini Allah jelaskan orang yang beriman kepada Al-Quran adalah mereka yang baca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi nggak hanya cukup bisa doang, tapi harus baik dan benar. Kenapa bukti itu penting? Ya sama halnya seperti kita contoh ada sebuah eh, peristiwa pembunuhan, perampokan. Yang namanya investigasi atau polisi pasti mencari buktinya. Begitu juga kalau kita belanja, kita dikasih struk pembayaran bukti bahwa kita, oh ini yang kita belanja apa aja, harganya berapa, sesuai nggak dengan yang kita bayar. Nah, itu ada bukti, ya. Nah juga Allah juga begitu. Ya. Nggak hanya cukup orang yang bilang saya beriman kepada Allah nggak pernah sholat, saya beriman kepada Rasulullah, ya, terutama 25 Nabi dan Rasul dan terkhusus Nabi kita, karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi nggak pernah salawat, nggak pernah salawat. Beriman kepada Allah buktinya nggak pernah puasa Ramadan, ya, wajib, ya, nggak pernah bayar zakat. Beriman kepada kitab suci Allah, Al-Quran, khususnya Al-Quran, nggak pernah baca Al-Quran. Baca Al-Quran pun ya seperti baca koran, diterobos panjang pendeknya tajwidnya diterobos. Jadi inilah Bapak Ibu, kenapa kita harus penting belajar tajwid tadi, agar keimanan kita semakin bertambah. Karena orang-orang yang beriman itu disebutkan di surat Al-Anfal ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minun. Sungguh hanya orang-orang beriman lah. Innamal mu'minun. Sungguh orang-orang yang beriman lah yang apabila innamal mu'minun, ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang apabila disebutkan nama Allah, dikumandangkan, ada ya azan terutama, ya, itu bergetar hatinya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, diperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kebesaran Allah, zadathum imana. Maka bertambahlah keimanan mereka. Inilah ciri-ciri orang yang beriman. Ada juga disebutkan di surat As-Sajdah ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada. Nah, itu orang-orang yang mendengar, ya, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ya, idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ya, apabila melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mereka menyungkur sujud saraya penuh rasa takut kepada Rabb mereka dan mereka tidak menyombongkan diri. Nah, inilah orang-orang yang beriman. Mereka memiliki bukti kepada Rabb-nya. Apa iman tadi yang dipertanggungjawabkannya. Nah, sekarang kenapa kita harus mulai dengan surat Al-Fatihah? Ya. Karena pertama, Al-Fatihah itu merupakan surat yang paling agung. Yang kedua, merupakan rukun daripada rukun salat. Semua salat, apapun salatnya, mau salat fardu, mau salat sunnah, mau salat tahajud, mau salat id, mau salat jenazah sekalipun, yang tidak ada rukunya, tidak ada iktidalnya, tidak ada sujud dan duduk di antara dua sujudnya, tidak ada tahiyat akhirnya juga, itu tetap ada rukun membaca Al-Fatihah. Bahkan di surat Al-Hijr ayat 87 Allah sebutkan juga, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sungguh telah kami berikan kepada engkau Muhammad dari tanda-tanda kebesaran kami 7 ayat yang diulang-ulang. Sab'am minal mathani. Ya, itulah Al-Quran yang mulia. Ya, maka ayat ini menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah. 7 ayat yang diulang-ulang Allah sebutkan di sana, itulah Al-Quran.
Makanya Al-Fatihah ini merupakan rangkuman intisari dari isi Al-Quran itu sendiri. Ibarat sebuah buku di mana penulisnya membuat sebuah pengantar, dan Al-Fatihah ini adalah pengantar dari Allah terkait kitab yang Allah turunkan. Nah, begitu juga dengan salat. Bahkan semua imam madhab itu sepakat bahwasanya orang yang tidak membaca Al-Fatihah itu tidak ada salat baginya. Jangankan yang tidak membaca, yang keliru, apalagi sampai ke kesalahan yang berat atau yang dalam istilah tajwid dikenal dengan lahan jali, itu bisa batal sholatnya, apalagi diminta menjadi itu sangat-sangat fatal, Bapak Ibu. Nah, di dalam hadis qudsi dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahuwa khidajun salatan ghairu tamamin." Barang siapa yang salat di dalamnya tidak membaca atau tidak sempurna Ummul Quran, apa yang Ummul Quran? Surat Al-Fatihahnya, maka sungguh sholatnya tidak sempurna. Tidak sempurna, tidak sempurna. Rasulullah sampai mengulang 3 kali. Dalam arti kata, ya sholatnya tidak sah. Tidak ada sholat baginya kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Abu Hurairah bertanya lagi, kaifana kunu wara al-imam? Bagaimana kalau kita berada di belakang seorang imam? Seperti contoh sholat jahar yang sholat yang imamnya bacanya dilantangkan, sholat subuh, sholat maghrib dan isya. Nah, apa jawaban Rasulullah? Nah, Rasulullah berkata lagi, Iqra biha fi nafsik. Dia Abu Hurairah bertanya, bagaimana eh, kalau misalnya kita berada di belakang imam sholat jahar ya Rasulullah? Kaifa nakunu wara al imam ya Rasulullah? Rasul menjawab, Iqra biha fi nafsi. Bacalah oleh kalian dengan suara lirih. Jadi walaupun imam baca Al-Fatihah dengan kuat, makmumnya pun tetap baca Al-Fatihah. Ternyata. Kenapa? Rasulullah lanjutkan lagi. Inna Allah Ta'ala qal. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi berkata. Qasamtu. Ini Allah yang berkata ya. Jadi ini status hadisnya hadis qudsi yang mana Allah eh, berkata tapi melalui lisan Rasulullah. Karena kalau udah hadis qudsi ya nggak ada lagi keraguan di dalamnya. Inna Allah qal, inna Allah ta'ala qal, ya. Sungguh Allah eh, Subhanahu wa ta'ala berkata, qasamtu salata baini wa baina abadi nisfai wa li abadi masa'ala. Aku membagi salat antara diriku dan hambaku separuh-separuh. Wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa'idha qala al-abdu, maka ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah itu menjawab. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita membaca Al-Fatihah dalam salat terutama, itu sungguh Allah sedang menjawab sebenarnya. Jadi kalau misalnya salat bacaannya tergesa-gesa, terutama Al-Fatihahnya, wah ini yang banyak yang keliru. Jadi Allah sudah menjawab. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan dalam salatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allah, ya, Allah berkata, hamidani abadi. Hambaku memujiku, kata Allah. Wa idza qal, dan ketika hamba tadi melanjutkan lagi bacaannya, Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abadi. Allah menjawab lagi, hambaku menyanjungku. Kemudian hamba tadi melanjutkan lagi, Maliki yaumiddin. Majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Wa idza qal, kemudian hamba tadi melanjutkan lagi bacaannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Inilah perjanjian antara diriku dan hambaku. Wa ya, wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi kalau dalam salat kita nggak yakin dengan apa yang kita baca, itu sayang sekali Bapak Ibu. Karena kenapa? Allah itu saat seorang hamba datang menghadapnya, berwudu, kemudian salat, baru baca Al-Fatihah, ya apalagi bacaannya merdu, tartil, tajwidnya bagus, itu Allah terangkan, Allah bilang di hadapan makhluk-makhluk yang dekat di sisinya, yaitu para malaikat, lihat hambaku sedang menyanjung. Sebagaimana di ayat di hadis yang lain juga, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan apabila hamba tadi ya mengingatku atau menyebut-nyebutku dalam sebuah majelis, maka aku akan menyebutnya juga di majelis yang ada makhluk-makhluk di sisiku yang lebih baik dari itu. Jadi kalau ada orang yang salat baca Al-Fatihah tidak dengan penuh keyakinan tadi, dan apalagi yang parahnya orang udah salat, dalam salatnya baca Al-Fatihah, apalagi ayat yang tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu merupakan perjanjian kita dengan Allah, Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Itu sama halnya seperti dua kalimat syahadat. Bahwasanya kita akan berjanji kepada Allah, bahwasanya kita tidak akan pernah menyembah kepada selain Allah, dan kita tidak akan pernah memohon pertolongan kepada selain Allah. Jadi kalau ada orang yang sholat, kedukun, itu udah batal, nggak diterima sholatnya. Kenapa? Karena saya yakin dengan pertolongan Allah. Nggak yakin dia itu menyembah Allah, itu ada atau enggak. Maka dilanjutkan lagi oleh seorang hamba tadi. Jika seorang hamba melanjutkannya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadza li abdi, kata Allah. Inilah untuk hambaku. Nah, maka dalam hadis yang lain Rasulullah pun juga sampaikan segala sesuatu itu punya puncak. Segala sesuatu itu ada puncaknya, dan puncaknya salat adalah membaca Al-Fatihah. Ya, kita sangat miris juga ya Bapak Ibu ya, terutama di bulan Ramadan ya. Bikin oknum, tapi ini terlalu banyak ya Bapak Ibu. Ya mungkin banyak ya beredar videonya viral ya. Viral waktu Ramadan kemarin apa atau nanti Ramadan yang akan datang ya. Semoga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan berikutnya. Yang dimana yang kita lihat di video tersebut ada beberapa imam salat tarawihnya bacaan Al-Fatihah itu kayak orang kumur-kumur gitu. Allahu Akbar. Ini di mana letak khusyuknya? Tarawih itu bukan untuk berlomba-lomba dalam hal kecepatan. Nah, ini yang sangat mirisnya. Dan ada lagi juga dikatakan oleh Allah tadi bahwasanya sholat itu Allah bagi setengah, tapi cuma di Al-Fatihah. Ya. Karena setelah Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud hingga salam, itu untuk kita. Ya. Bayangin banyaknya untuk kita dalam sholat tadi, karena semuanya isinya doa. Isinya semuanya doa. Mulai dari ihdinas siratal mustaqim sampai kita salam itu buat kita. Tapi Allah bilangnya setengahnya. Saking maha pemurahnya Allah ya. Saking maha penyantunnya Allah. Ya. Maka disinilah kita belajar ya. Sebagai pembuka kitab Al-Quran, sebagai sebuah rukun dalam sholat, ya, pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid dan dibuka dengan perbaiki tajwid dari surat Al-Fatihah. Itu merupakan sebuah eh, apa namanya, merupakan sebuah hal yang harus kita eh, pelajari
tentunya. Karena semua imam madhab sepakat ya, terutama kita yang di Indonesia mayoritas madhab Syafi'i, itu para ulama madhab Syafi'iyah berkata eh, tidak diperkenankan ya, tetap boleh, cuman tidak diperkenankan orang yang baca Al-Fatihahnya buruk dijadikan sebagai imam. Sampai segitunya. Karena melihat hadis yang begitu agung tadi. Jadi bukan dari Rasulullah lagi hadisnya, tapi dari Allah langsung melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya ada di riwayat Muslim nomor 598 dari Abu Hurairah. Jadi saking begitu agungnya, bahkan dalam kitab ada awad dawa ya, Al-Fatihah ini dijadikan salah satu ayat dari ayat-ayat ruqyah. Sekian banyaknya ayat-ayat ruqyah ya. Bahkan salah satu tabi'in ya Muhammad bin Sirin ya pernah ada yang ingin berobat kepada beliau ya, terus beliau menyebutkan ya bacakanlah air ini ya, dikasih air oleh beliau rahimahullah ya salah satu tabi'in. Lantas beliau sebutkan bacakanlah Al-Fatihah olehmu di hadapan air ini dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan memberikan kesembuhan. Jadi sampai begitu agungnya Al-Fatihah ini. Jadi jangan hanya kita memahami keagungannya, tapi kita tidak memperbaiki bacaannya. Karena berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, terutama Al-Fatihah dalam sholatnya, itu banyak yang bahkan sampai ke kesalahan yang berat, mengganti hurufnya. Karena tajwid inilah yang menjaga Al-Quran dari turunnya Al-Quran hingga sampai kepada kita sekarang, Bapak Ibu. Ya, kalau tidak dengan ilmu tajwid ini, mungkin tulisan di mushaf itu juga udah berubah. Ya, kenapa, Bapak Ibu? Karena mushaf itu juga ditulis dengan hafalan Al-Qur'annya orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Jadi mustahil Al-Qur'an tadi tiba-tiba langsung ada. Ya, bahkan zaman Rasulullah pun Al-Qur'an belum ada jilid-jilid seperti yang kita lihat sekarang. Baru ditulisnya selesai pada zaman Abu Bakar radhiyallahu an dan diperbanyak pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan itu melalui catatan hafalan dari para sahabat. Bayangkan kalau sahabat juga keliru, ya, sampai ujung juga keliru. Nah, karena sampai sebegitunya Al-Quran ini dijaga. Ya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran ini sebagai peringatan. Dan kami juga yang benar-benar menjaganya. Nah, bagaimana cara Allah menjaganya? Tadi Allah pilihlah orang-orang dari uh, manusia, umat muslim terutama, menjadi orang-orang pilihannya Allah untuk menjaga kalamullah ini hingga akhir zaman. Kita beruntunglah Bapak Ibu yang memiliki anak yang Allah pilih sebagai penjaga kalamnya, itu yang tidak bisa diganti dengan dunia maupun akhirat Bapak Ibu. Jadi kalau ada anaknya, bahkan dari keinginan hati anak Bapak Ibu sendiri ingin, maaf Pak, Abi Umi, aku ingin ngafal Al-Quran. Nah, itu disupport Bapak Ibu. Carikan mereka tempat. Karena inilah janji Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Bahwasanya nanti Allah tempatkan di surga yang paling tinggi, ya dekat dengan Allah sendiri. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi dengan orang-orang pilihan tadilah Allah menjaga Al-Quran ini hingga akhir zaman kelak. Jadi barang kalau misalnya tidak dijaga dengan itu semua, ini saya sudah banyak perubahan. Bahkan Al-Fatihah sendiri yang mungkin sudah semua umat Muslim yang bisa menghafalnya.
Bahkan umur 4-5 tahun udah diajarkan baca Al-Fatihah. Nah, nah, kalau bukan dengan ilmu ini, ilmu tajwid ini, mungkin Al-Fatihah juga udah banyak berubah. Nah, sebagai contoh, saat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya, antara ha dengan ha, mana yang benar Ibu? Bapak Ibu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Alhamdu itu memakai ha, ya mungkin orang kita bilang ha yang pedes gitu ya. Atau memakai ha yang gede. Yang mana yang benar Bapak Ibu? Ya. Memakai huruf H ya, atau bilang huruf H kecil ya, atau H pedes ya kalau di kita ya, kalau belajar ngaji dulu ya. Atau menggunakan huruf H yang gede. Itu bisa sampai berubah makna loh ya Bapak Ibu. Saking sebegitunya, dan ini dalam beberapa kondisi ini sudah membatalkan sholat karena udah berubah Al-Fatihah. Harusnya harusnya menggunakan apa Bapak Ibu? H H kecil, yang pedas H atau H? kecil, H, H H, yang H, ya, H H yang kecil, kecil. kecil. Artinya apa Bapak Ibu? Segala Segala puji bagi Allah, Tuhan segala semesta puji alam. bagi Allah, Tuhan semesta Semesta alam. alam. Tapi mohon maaf, banyak di antara kita umat muslim yang bahkan mohon maaf mungkin ya di beberapa wilayah pelosok terutama ya, eh, ada imam-imamnya udah sepuh. Ini yang sangat kita bukan bermaksud untuk mengkerdilkan ya, tapi ya kalau misalnya udah sepuh bacanya bagus ya silahkan ya. Tapi ini ya sampai sebegitunya, alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya alhamdulillah? Segala kehancuran. Itu lawan katanya dari alhamdulillah tadi. Padahal hurufnya mirip. Tapi merupakan lawan katanya dari alhamdulillah tadi. Sampai sebegitunya. Dan ini beberapa pendapat jumhur ulama, madhahib, semua madhab mengatakan bahwasanya ini Al-Fatihahnya sudah batal. Batalnya Al-Fatihah juga batalnya sholat. Alhamdulillahi Rabbil. Jadi alhamdulillah. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Begitu juga Ar-Rahmanir Rahim. Itu Allah. memakai apa, Bapak Ibu? H atau H? H yang kecil atau H yang gede? Kecil. Ya, yang kecil juga. Ar-Rahmanir Rahim. Tapi masih banyak juga di antara kita. Ya. Ya, umat muslim, terutama di Indonesia aja. Itu membaca dengan H gede. Ar-Rahmanir Rahim. Ini sangat fatal. Itu mah uh, masih sampai sebegitunya buat sholat doang. Peribet sholat. Akhirnya orang pada gak mau sholat. Bukan diperibet. Tapi masalahnya harusnya sejak kecil diajarkan yang benar. Bukan diajarkan yang keliru. Nah, akhirnya pas gede susah merubahnya. Jadi pas gede belajar lagi seolah-olah merasa ribet banget belajar. Jadi sungguh Bapak Ibu, Al-Quran adalah satu-satunya kitab, buku yang ada di dunia saat ini yang dihafal miliaran orang. Dan misalnya umat muslim itu di dunia ada sekitar, kalau penduduk dunia sekarang ada 7,5 miliar, ya ada sekitar 3 miliarnya umat muslim, dan itu banyak yang hafal. Jutaan, ratusan juta orang yang menghafalnya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, ribet belajar Al-Quran. Bapak Ibu, banyak orang yang buta tapi fasih membaca Al-Quran. Banyak orang yang lumpuh otak, cacat otak tapi fasih membaca Al-Quran. Wah, itu mah mukjizat. Itu bukan mukjizat yang diberikan kepada orangnya Bapak Ibu, tapi mukjizat dari Al-Quran itu sendiri yang Allah bukakan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita belajar Al-Quran merasa ribet, itu bukan karena Al-Quran yang Bapak Ibu, karena kitanya yang bersulit. Allah sudah menjamin, yang sebagaimana kita bacakan tadi di mukadimah, bahwasanya Al-Quran ini mudah bagi siapa saja, mau kecil, tua, muda, ya, terbatas akan kondisi fisik, ya, mau yang sempurna secara fisik, tidak ada alasan.
Bahkan sampai 4 kali Allah bilang di surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Ya, ayatnya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini semudah-mudahnya untuk diingat, ya, untuk dijadikan pelajaran, untuk dijadikan peringatan. Fahal mim muddakir. Maka siapakah yang mau mengambil pelajarannya tadi? Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita merasa ribet, bukan karena Al-Qurannya yang susah. Bukan, Al-Quran tidak pernah susah. Kalau Al-Quran susah, nggak mungkin sampai ratusan juta orang yang hafalnya di seluruh dunia. Dengan bacaannya yang bersambung sampai kepada Rasulullah. Nggak mungkin kalau Al-Quran itu sesulit itu. Jadi bukan jadikan waktu kita yang sisa-sisa dari keseharian kita itu dijadikan buat belajar Al-Quran. Bukan. Tapi sisihkan waktu kita untuk belajar Al-Quran. Jadi bukan waktu sisa, sehari 24 jam. Nanti aja lah belajar Al-Quran atau baca Al-Qurannya. Waktu yang tersisa. Bukan. Tapi memang khususkan waktunya. Karena sebagaimana niatnya, kalau kita memakai yang waktu sisa, ya kita juga dapat sisa-sisanya juga. Dapat baca Al-Quran ya ala kadarnya juga. Berbanding terbalik dengan waktu yang benar-benar kita khususkan untuk belajar Al-Quran, kita justru dapat keutamaan. Itu dia, Bapak Ibu. Ya. Maka itu sedikit contoh dari banyaknya kesalahan. Masih banyak kesalahan di Al-Fatihah. Nah, itu udah baca, tapi masih banyak yang keliru-keliru. Nah, para ulama pun juga menganggap batal sholatnya. Apalagi yang nggak baca ya, terlupa Al-Fatihah. Ya. Ada yang takbir langsung ayat. Ya, cuman jangan beberapa postingan, ada ya postingan Bapak Ibu ya, ada takbir, langsung baca ayat, ya boleh jadi itu imamnya selesai dari sujud tilawah. Jadi jangan sampai kita langsung hujat, oh ini imamnya nggak baca Al-Fatihah langsung ayat. Ya barangkali itu habis sujud tilawah, itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung dikira, oh ini imamnya baca batal salatnya. Bukan. Ini habis dari ada ayat sajadah yang gambar ayatnya kayak nama sajadah itu ya Bapak Ibu ya, itu kan memang disunahkan untuk kita sujud. Ya, jadi saat baca ayat ada ayat sejadah imam, jadi langsung sujud, nggak ada rukunya, langsung sujud berdiri lagi, lanjutin ayatnya. Kalau ada beberapa video yang Bapak Ibu pernah lihat atau postingan ya, itu bukan berarti imamnya nggak baca Al-Fatihah. Boleh jadi itu selesai dari sujud tilawah. Itu Bapak Ibu. Ya, Alhamdulillah, mungkin itu sedikit jadi untuk pagi hari ini ya. Jadi saking agungnya surat Al-Fatihah, 7 ayat yang minimal sehari itu kita baca 17 kali dalam sehari. Itu minimal. Belum lagi tambah duha, belum lagi ditambah tahajud. Nah, ini 17 kali adalah adalah minimal yang kita baca dalam sehari. Nah, jadi kalau ada yang kurang, berarti kurang rakaatnya. Ya, beda lagi kalau misalnya jamak ya atau di kosor sholatnya lagi safar ya memang nggak 17 jadinya. Kalau kita mukim ya itu 17 wajib minimal dalam sehari. Kalau kurang dari itu wah berarti kurang rakaat sholatnya. Ya gitu Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin itu sedikit materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri, saya pribadi, dan juga untuk kita bersama agar lebih istiqomah lagi dalam mempelajari ilmu-ilmu yang Allah hadirkan di muka bumi ini, terutama ilmu agama dan terutama ilmu tentang kita membaca kitab sucinya, yaitu Al-Quran Karim. Ya. Dan saya kembalikan lagi jika ada nanti pertanyaan dan lain segala macamnya, mangga diserahkan kepada moderator kembali. Ya barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Mungkin itu saja dari saya.
Terlebih dan terkurang, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pada tempatnya. Eh, Wabillahi taufik waridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dikembalikan ke moderator. Wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab gitu. Apabila dari saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan surat Al-Fatihah, atau misalkan ada yang ingin coba gitu dilihat bacaan Al-Fatihahnya oleh Ustadz, boleh silakan angkat tangan saja. Nah, apakah ada ingin ditanyakan kepada Ustadz gitu, atau misalkan ingin dilihat bacaan Al-Fatihahnya? Ibu Suyanti, ada yang mau ditanyakan? Coba baca Al-Fatihah ya, Tat. Dikoreksi. Ya, ya, Baik. monggo Ibu. Silakan, Ibu. Bisa. Iya, Ibu, silakan Ibu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu, boleh diulang lagi. Untuk Bismillah itu kan oroknya ada tasydid ya Ibu ya. Nah Iya, itu tasik. kalau kita dalam tasydid itu sebenarnya ada dua huruf Ibu. Ya. Jadi ketika kita baca Sabar. ya lebih ketika kita baca huruf yang bertasydid itu ditahan dulu karena untuk eh, menjaga agar huruf yang di dalamnya tetap disebut. Jadi Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ditahan sebagaimana kita nyebutin huruf yang tidak bertasydid. Ya, bisa diulang lagi nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh. Alhamdulillah. Terus Ya, boleh lanjut. dilanjut. Ya, boleh dilanjut ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, boleh diulang lagi Bu. Tadi alnya, lamnya mantul Al, Ibu ya. enggak. Kayak huruf kolah jadinya. Al, Nah, ini keliru ya Bu ya. Ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf kolah kan nggak dalam ya Ibu ya. iya. Yang awalnya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulang. Ya, ulang Al, Ibu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di bilnya Ibu mantul juga Ibu. Rabbil Alamin. Rabbil. Gimana, Tat? Ya, boleh diulang Ibu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih? Ya, udah. Nah, coba sekali lagi Bu. Cukup bagus. Diulang, Tat. Ya, boleh Ibu diulang lagi Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus, ya boleh dilanjut Ibu. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, coba diulang sekali lagi Bu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, di nir itu ditahan sedikit lagi rohnya Ibu. Kurang. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, boleh dilanjutkan Ibu. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya, huruf dalnya hati-hati jadi huruf ta Ibu. Mitin ya, karena itu sama ya tempat keluarnya Ibu ya. Ah, Maliki Yaumiddin.
Din. Ada huruf apa, Tat? Huruf da kan? Iya, huruf dalnya Ibu. Hati-hati, nanti takutnya jadi Heeh. tak, mitin. Oh, Nah, sama ya Ibu ya tempat keluarnya hurufnya. tak. Maliki yaumiddin. Ya, Oke. ya boleh. Lanjutkan Ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, juga di iyanya Ibu ya, itu sedikit ditekan karena kan ada tasydidnya Ibu ya. Kurang ya? Karena Pertanyaannya kurang ya, ya, Tat? iya karena kalau kita nggak ditekan tasydidnya, itu artinya beda Ibu. Iya. Iya itu salah satu nama matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jadinya kepada matahari mula kami menyembah. Nah, itu kan waduh ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bentar. Ya, boleh dicoba lagi. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di iya yang kedua cukup bagus, tapi yang di pertama masih kurang Masih kanan-kanan Ibu. kurang. I, I kurang ya, Tat? Ya. Iya, iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, boleh dilanjutkan Ibu. Lanjut apa ulang? Ya, boleh dilanjutkan Ibu. Ih, H besar ya, Tat? Iya, besar. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, di shad sama sinnya Ibu ya. Kalau yang ihdinas sirata itu pakai shad, kalau al-mustaqim itu pakai sin. Nah, Jadi ya, letak huruf shad itu di antara apa di atas di bawah bukan? oh, huruf shad itu dia di rahang bawah Ibu ya. Rahang Jadi bawah. shad itu ya di rahang bawah ya, lidah dengan rahang bawah. Nah, Ihdinas shin, siratal shin, shin. mustaqim. Nah, jadi jangan sampai kebalik. Sinnya di sirat, musnya di shadnya di mustaqim. Ya, karena ada yang Jadi kebalik itu bacanya. lidahnya Ihdinas ditaruh sirat. lidahnya taruh di rahang bawah gitu. Iya, Ibu. Jadi bukan Shin. diangkat lidahnya. Shin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, karena ada yang kebalik bacanya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi justru mustaqimnya pakai shad. Kebalik gitu. Boleh dicoba lagi, Bu? Ihdinas ihdinas siratal mustaqim. Belum. Ya, mungkin Si. tebalnya aja yang kurang, Ibu ya. Dan cukup Heeh. bagus. Soalnya di so. Iya, tebalnya So. yang kurang. Siratal Nah, ini ladzi. hati-hati, Bu. Jangan sampai Lamnya jadi ya. shin, Ibu, ya. Pakai jadi sampai kalau jadi shin ya itu beda lagi. Kalau pakai Siro kan itu shin ya, yang titik tiga ya. Nah, baik. Siratal ladzina an'amta alaihim. Si- Siratal ulang. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ulang. Kurang ya soalnya. Ya, kurang Sirat tebalnya. si Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, itu lamnya juga ada tasydid Ibu ya. Nah, Itu yang ke apa ghairil keangkat. maghdubi alaihim waladdallin. Panjang dulu baru tasdid. Sebelumnya roh tadi pakai tasydid. Jadi huruf-huruf yang ya huruf-huruf yang bertasydid itu harus kita tunaikan sebagaimana huruf-huruf yang lainnya. Karena kan dalam huruf bertasydid itu ada dua huruf sebenarnya ya. Jadi tapi alhamdulillah tadi udah cukup bagus ya semuanya Bu ya. Cuman ya sedikit memang harus sering talaki ya. Insya Allah
bisa Ibu ya. Tadi ada yang nanya di Iya. eh, chat. Kita contohkan dulu Ustaz. Ya, insya Allah ya kita contohkan dulu ya. Mm-mm. Ini bacaan Fatihah insya Allah yang kami ambil dari guru-guru kami, dari guru-guru eh, lagi ya, hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Ya kita contohkan tadi ada yang minta dicontohkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Ya, ya, jadi seperti itu tadi ya Ibu Suyanti ya. Ya, mungkin Ustaz Nizar ada lagi Ustaz Nizar? Ya, alhamdulillah mungkin dicukupkan Ustadz untuk sesi tanya jawab ini. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Ustadz Dedek atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi amal jariyah dan menambah keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam Zoominar pada hari ini. Insya Allah acara ini akan menjadi pembuka pintu hidayah untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kami juga mengucapkan terima kasih pada pesantren Tafizah Masah yang telah menyelenggarakan acara ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan belajar bersama kita setiap subuh dan ajak juga teman-teman, saudara yang belum bergabung dengan kita untuk bergabung dengan kita kegiatan ini. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika. Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ya Ibu, Syukran Ustaz. Nah, kapan dan Ibu? kali diajarin makhrajul hurufnya ya Tat, dicontohin. Insya Allah Ibu di pertemuan selanjutnya bisa kita lanjutkan lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin keluar ya.